Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di channel Irfan Ubaidillah. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji Pairat Sampel T-Test dengan SPSS beserta contohnya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan perbedaan mendasar dari Independent Sample T-Test dan Pairat Sample T-Test, agar dari teman-teman tidak salah dalam menentukan cara mana yang akan digunakan untuk mengolah data teman-teman. Yang pertama, Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test dan Pairat Sample T-Test termasuk jenis uji beda rata-rata yang sama-sama menggunakan dua kelompok sampel. Perbedaannya adalah jika Independent Sample T-Test menggunakan dua kelompok yang anggotanya berbeda satu dengan yang lain, sedangkan Pairat Sample T-Test menggunakan dua kelompok tetapi anggota dari dua kelompok tersebut sama. Dari sini sudah bisa membedakan? Jika belum, saya akan beri contoh penggunaannya. Contoh 1. Misalkan ada seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian eksperimen di kelas A dan kelas B. Dia menerapkan model pembelajaran Jigsaw di kelas A dan Jigsaw 1 di kelas B. Kemudian dia ingin membandingkan prestasi belajar kelas A dengan belajar kelas B setelah diberi perlakuan tersebut. Jelas di sini ada dua kelompok, yaitu kelas A dan kelas B. Karena berbeda kelas, maka tentunya berbeda pula anggotanya, sehingga analisis yang bisa digunakan adalah Independent Sample T-Test. Contoh kedua, misalkan ada seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian eksperimen di kelas A. Dia ingin membandingkan prestasi belajar siswa kelas A sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Jigsaw. Dari contoh tersebut sudah jelas bahwa hanya terdapat satu kelas, tetapi ada dua kelompok. Kok bisa dua kelompok? Ya, dua kelompok. Dua kelompok tersebut adalah kelompok sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Karena hanya terdiri dari satu kelompok, karena hanya terdiri dari satu kelas, yaitu kelas A, maka sudah tentu anggotanya adalah sama. Sehingga analisis yang tepat untuk digunakan adalah Pairat Sample T-Test. Sampai di sini sudah jelas kan? Jangan sampai salah menggunakan jenis analisis data ya. Ya, lanjut ke pembahasan. Kali ini kita akan belajar tentang uji Pairat Sample T-Test dengan SPSS beserta contohnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah syarat kelengkapan data. Untuk melakukan uji Pairat Sample T-Test, data yang digunakan harus berdistribusi normal sehingga hipotesis yang dibuat dapat dilakukan analisis dengan uji Pairat Sample T-Test. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu penentuan hasil uji Pairat Sample T-Test. Uji Pairat Sample T-Test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna ataukah tidak. Hasil uji Pairat Sample T-Test ditentukan oleh nilai signifikasinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Nilai signifikasi total apabila kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel atau sampel penelitian. Nilai signifikasi total apabila lebih daripada 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel atau sampel penelitian. Jika sudah dapat dipahami,
Langsung saja kita menuju ke contohnya. Ya, mari kita lanjutkan ke pembahasan, dimana kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung dengan uji Pairat sampel t-test. Ya, pertama-tama kita buka SPSS-nya. Kita buka. Ya, jadi silakan nanti di sini boleh kalian isi sesuai dengan data kalian. Kalian menggunakan kelas atau data XY atau pretest post-test, silakan bisa diisi. Kalau saya ingin menulisnya di pretest post-test saja. Sebelum dan setelah ulangan. Kita masukkan datanya di sini. Ini saya menggunakan contoh dari penelitian saya menggunakan data tekanan darah pada lansia. Tekanan darah itu terdiri dari dua, ya, sistolik dan diastolik. Ini ada data pretest dan prosesnya kita contohkan menggunakan sistolik saja. Kita copy keduanya. Pairat sampel t-test. Ini kita tinggal masukkan data sebelum ke sini, hasil sudah di parabol. Sebelumnya cukup mudah, ya, tinggal seperti ini saja, langsung oke, langsung muncul datanya. Nah, seperti ini. Jadi ini, ya, bisa kita saksikan data sebelum itu rata-rata 155 dan setelah perlakuan menjadi 144. Ini N itu jumlah sampel yang kita ambil 15 orang. Nah, ini standar error rata-rata. Jadi bisa kita baca, cara membacanya yaitu ini dengan jumlah sekian, standar errornya sekian, dan dengan rata-rata sekian, standar errornya menjadi sekian. Jadi semakin tinggi rata-ratanya, maka standar errornya juga semakin tinggi dari data ini. Jadi kita tidak menggunakannya itu karena kita menggunakannya yang Pairat sampel t-test, menggunakan data yang ini. Jadi nanti kita menggunakan yang kita masukkan datanya yaitu signifikan total. Yang ini kita gunakan data menunjukkan bahwa sig total 0,000 itu menandakan bahwa lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Sampai ini paham? Sudah paham? Terima kasih. Ya, baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah dari yang saya jelaskan, mohon bisa dikoreksi di kolom komentar, dan insya Allah akan saya perbaiki di video-video selanjutnya.
Jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar bersama kita saling belajar dan cari cara. Karena dengan mencari mungkin kita akan menemukan cara. Ya, cukup sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.